Halo warga Sudut Sipil, kembali lagi di dalam channel Sudut Sipil. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas suatu cerita yang cukup miris. Miris, bahkan ironis. Oke? Nah, ceritanya adalah, ini fakta loh, cerita yang kenyataan, bukan cerita dongeng. Bahwa ada seorang kuli bangunan yang tidak dibayar upahnya oleh si mandor, terpaksa harus jalan kaki dari Aceh hingga Jawa. Tepatnya dari Aceh hingga Semarang. Waduh, luar biasa ini ceritanya. Pedih. Nah, inilah orangnya. Oke. Nah, beliau ini datang ke Aceh dalam rangka niatnya pada saat itu adalah untuk bekerja menjadi kuli bangunan di Aceh. Karena kita tahu sendiri bahwa Aceh banyak proyek bangunan, terutama proyek dari pemerintah, karena banyak dana otsus yang melimpah ruah, yaitu Aceh dan Papua. Nah, singkat cerita, saat itu beliau ini datang ke Aceh dengan bermaksud menjadi kuli bangunan. Dan beliau sudah bekerja menjadi kuli bangunan, berkumpul dengan kuli bangunan atau tukang yang lainnya di Aceh saat itu. Sejumlah menurut cerita beliau adalah 18 orang. Nah, bulan demi bulan hingga menjadi 2 bulan beliau bekerja, beliau tidak dibayar oleh si mandornya. Ya, jadi kita harus bedakan dulu mana kontraktor, mana mandor, dan mana owner. Jadi beliau ini tidak dibayar oleh mandornya. Dalam artian, si mandor ataupun ketua geng daripada si tukang ini ataupun supervisor katakanlah untuk si para tukang bangunan atau kuli bangunan ini telah dibayar oleh kontraktornya. Namun si mandor ini tidak membayar anak buahnya ini. Seperti bapak beliau ini. Jadi singkat ceritanya, beliau karena tidak dibayar selama 2 bulan terus menerus, maka beliau putuskan hengkang dari proyek tersebut. Dan 18 orang yang lain tidak semuanya dari Semarang, sehingga ada yang dari Aceh sendiri, sehingga tidak perlu berjalan kaki pulang seperti beliau ini. Nah, setelah beliau memutuskan untuk pulang dari Aceh ke Semarang, mengingat tidak ada lagi yang perlu diperhitungkan karena mandor sudah lari meninggalkannya, bahkan upahnya pun tak dibayar. Sehingga beliau memutuskan untuk jalan kaki karena uang tak ada. Dari beliau jalan kaki mulai dari Banda Aceh sampai dengan ke Cianjur. Dan yang paling miris ceritanya beliau ketika jalan kaki melewati hutan ataupun jalan yang hutan di Palembang ke Jambi. Dan itu luar biasa. Bahkan beliau cukup takut dengan yang namanya binatang buas. Beliau pernah melihat macan atau harimau katanya. Dan beliau juga sering dilintasi oleh babi hutan dan hewan-hewan yang lainnya. Nah, singkat cerita, poinnya apa yang perlu kita sampaikan di sini? Bahwasanya kejadian seperti beliau ini itu sangat lumrah terjadi. Bahkan banyak terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan yang paling disayangi, terus hal ini terjadi tanpa ada suatu solusi yang pasti untuk para tukang-tukang atau kuli-kuli bangunan seperti ini. Udah duitnya sedikit, ditipu lagi. Oke? Nah, kebetulan beliau ini diekspos oleh media sehingga beliau perihal ceritanya ini terangkat ke publik. Namun yang harus diingat, masih banyak orang-orang perihal seperti beliau ini yang tidak diekspos. Dan cukup banyak. Bahkan DM Sudut Sipil itu luar biasa curhat tentang para tukang bangunan ini. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah ketiga unsur tadi. Yang pertama adalah owner, yang kedua adalah mandor, dan yang ketiga adalah yang pertama adalah owner, yang kedua adalah kontraktor, dan yang ketiga adalah mandor. Ketiga unsur ini harus peka, harus meminimalisir, dan harus membuat suatu keputusan aturan resmi bahwasanya si tukang ini harus beri suatu penghargaan dengan cara
memberikan gaji kepada si mandor itu di depan anak buahnya atau di depan para si kuli. Oke, kita masuk ke dalam tips untuk antisipasi dan pencegahan secara dini tentang perihal bapak ini tidak terjadi lagi. Oke, yang pertama, memang tidak ada ikatan kontrak kerja vertikal antara si kuli atau tukang bangunan yang di bawah mandor terhadap si kontraktor. Oke, jadi si kontraktor ini mengikat kontrak kerjanya hanya dengan mandor. Sedangkan si kuli anak buah mandor adalah di bawah tanggung jawab si mandor. Sehingga si kontraktor ini harus peka. Dia harus mengayomi juga anak buah daripada si mandor. Oke, caranya bagaimana? Ketika si mandor ini mendapat bayaran atau jatah pinjaman atau pembayaran secara resmi oleh si kontraktor, biasanya dalam 1 bulan ada beberapa kali, maka si mandor ini harus membayar. Maka si kontraktor, harus membayar si mandor ini di depan anak buahnya. Oke? Jika sistem transfer tidak dilakukan secara cash, maka ketika sudah ditransfer kepada si mandor, sebaiknya sebelum hendak ditransfer, maka si kontraktor ini harus menyampaikan perwakilan kepada anak buah si mandor. Contoh misalnya, dia hendak mentransfer kepada si mandor, maka si kontraktor ini menyampaikan kepada anak buah si mandor, baik tukang atau kulinya, bahwasanya sebentar lagi atau 1 jam lagi saya akan membayar mandormu. Nah, fungsinya apa? Berarti anak buah si mandor ini tahu bahwasanya besok atau sebentar lagi si mandornya ini udah punya uang, sehingga anak buahnya ini akan langsung melakukan peminjaman atau pengambilan bayaran untuk upah kuli atau tukangnya gitu. Tapi andai kata si anak buah mandor ini tidak paham, tidak tahu kapan gajian si mandor, kapan mandornya ambil duit, dan dia bisa ditipu terus oleh si mandor. Nanti pada saat si anak buahnya atau tukangnya minta duit, belum dikasih lah, begini begitu. Toh si anak buahnya hanya bisa mempercayai si mandor. Nggak mungkin lah anak buah si mandor ini nanyakan langsung kepada kontraktor. Itu kode etiknya tidak ada. Harapan kita bersama bahwasanya si kontraktor ini lebih peka kepada anak buah si mandor. Karena yang bekerja adalah tukang atau kuli, bukan mandor. Mandor hanya penyuplai dan pengawas daripada anak-anak buahnya. Oke, semoga cerita ini bermanfaat dan poinnya bisa dilakukan sebagai antisipasi awal daripada kejadian ini bisa terulang lagi. Terima kasih.